Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita sudah memasuki minggu yang keempat dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Tema yang akan kita bahas pada saat ini adalah persekutuan orang beriman dengan rujukan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47. Fokus pendalaman iman kita pada saat ini adalah bangga menjadi orang Katolik. Saya ulangi lagi, fokus pembahasan kita adalah bangga menjadi orang Katolik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pertemuan pertama sampai pertemuan yang ketiga, kita sudah melihat identitas orang beriman dalam kaitannya dengan Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Tema pertama yang sudah disampaikan oleh Pastor Proki kita, yaitu Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka kita orang-orang yang percaya kepada Allah atau yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang dikasihi. Identitas kita adalah orang-orang yang dikasihi. Karena kita mempunyai identitas sebagai orang-orang yang dikasihi, maka cara hidup kita adalah orang-orang yang saling mengasihi. Kita dimampukan oleh Kristus untuk mengasihi sesama kita. Ini pertemuan pertama yang dibawakan oleh Pastor Proki kita. Pertemuan yang kedua adalah kita adalah pengikut Kristus dan Kristus adalah anak manusia, adalah raja kerajaan surga. Tema kedua ini sudah disampaikan oleh suster, tema kedua disampaikan oleh pastor juga, oleh Pastor Proki kita, yang mana anak manusia seperti yang dinubuatkan oleh kitab Daniel, anak manusia tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri yang juga menjadi raja kerajaan surga. Kalau Kristus menjadi raja kerajaan surga, dan kita orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah warga kerajaan surga. Inilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, identitas kita yang kedua adalah warga kerajaan surga. Kalau kita orang yang percaya kepada Kristus dan kita sudah menjadi warga kerajaan surga, maka hidup kita harus ditunjukkan sebagai warga kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan pertemuan yang ketiga yang dibimbing oleh suster adalah kita adalah pribadi orang berdosa, namun Tuhan berkenan memilih dan mengutus kita untuk mewartakan sukacita Tuhan kepada semua orang, terutama kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang terpinggirkan. Kita menyadari, kita belajar dari Petrus, menyadari bahwa diri kita rapuh, menyadari bahwa kita orang berdosa, menyadari bahwa kita orang bodoh, menyadari bahwa kita orang lemah. Tetapi semua kelemahan itu Allah berkenan memilih kita untuk menjadi seranannya, menjadi alatnya untuk mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Lewat kelemahan kita, lewat kerapuhan kita, Allah menyatakan kekuatan kepada dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pertemuan ketiga penting untuk kita. Kita mengulangi lagi refleksi Rasul Paulus menyatakan apa yang lemah, apa yang bodoh, tetapi dipilih Allah untuk memalukan orang kuat dan orang hikmat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pertemuan yang ketiga yang disampaikan oleh suster kemarin mau menyatakan bahwa saya dengan Anda, kita semua ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bodoh di mata dunia menurut refleksi Paulus. Tetapi saat ini Allah memang menggunakan kita, Allah memakai kelemahan kita untuk
menyatakan kekuatannya kepada dunia, untuk mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan pertemuan yang sekarang ini yang keempat? Pertemuan yang keempat ini kita akan melihat identitas kita sebagai anggota gereja Katolik. Gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi kita sebagai orang Katolik adalah persekutuan orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita mendengar sebutan gereja, bayangan kita itu jangan jauh. Jangan membayangkan kita itu tempat ibadat, jangan membayangkan kita itu gedung, jangan membayangkan di mana tempat orang berkumpul. Bukan. Kalau sebut gereja adalah kita sendiri. Diri kita sendiri, orang-orang yang percaya kepada Kristus, membangun dalam bentuk hidup bersama, membangun persekutuan, itu yang dinamakan gereja. Jadi gereja tidak lain adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan kita sebagai orang Katolik adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dan sekaligus menjadi anggota gereja Katolik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk pembahasan kita tema yang keempat ini, kita awali dengan doa. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, mengarahkan semua pikiran dan hati kita kepada Tuhan untuk membuka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara dalam iman. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, untuk memahami sabda-Mu dalam kitab suci yang akan kami renungkan nanti. Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan orang beriman, sebagai ciri khas kami sebagai murid-murid Kristus. Karena Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita dimohon untuk membuka kitab suci, firman Tuhan yang akan kita bacakan pada saat ini pada pertemuan yang ketiga adalah Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai ayat 47. Saya ulangi lagi, bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47. Mari kita baca bersama-sama. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu banyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi sesuatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang lain sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan bertekun dan dengan nasihat mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi dalam kata pembukaan, bahwa pertemuan 1 dan sampai ketiga kita sudah melihat identitas kita sebagai orang beriman dalam kaitannya dengan Allah yang menyatakan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus. Dalam pertemuan yang keempat ini kita akan melihat identitas kita sebagai orang beriman, identitas kita sebagai anggota gereja Katolik, atau identitas kita sebagai orang Katolik. Persekutuan kita sebagai orang Katolik adalah pernyataan kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Kita membangun persekutuan ini karena Allah sendiri yang memanggil dan mempersatukan kita. Cinta Tuhan yang mempersatukan kita semua. Maka kita harus bangga menjadi orang-orang Katolik karena kita ini dipilih Allah karena terdorong oleh kasih yang besar kepada kita. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang yang kasih Allah, maka dengan rasa syukur yang besar, kita perlu bangga bahwa diri kita sungguh dicintai Tuhan. Diri kita merupakan satu anugerah besar dari Allah, maka kita menjadi pengikut Kristus dan anggota gereja Katolik. Apa salahnya? Bukan kita sombong, tetapi kita mengenal identitas kita sesungguhnya. Saya orang Katolik. Saya murid Kristus, anggota gereja Katolik. Kita harus menyatakan dengan bangga di hadapan masyarakat bahwa kita adalah anggota gereja Katolik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul tadi pasal 2 ayat 3 sampai 47 menyaksikan bahwa para rasul memberikan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Mereka mewartakan karya penyelamatan yang dinyatakan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Mendengar pewartaan mereka, mendengar pewartaan para rasul, orang banyak percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Maka tanda menjadi murid Kristus adalah memberi diri untuk dibaptis. Karena orang itu sudah percaya harus memberi diri untuk dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sekarang yang berkumpul ini adalah orang-orang yang sudah dibaptis. Orang-orang milik Kristus, orang-orang murid Kristus. Maka mulai sekarang kita membangun hidup kita sebagai gereja, sebagai persekutuan. Saya ulangi lagi, gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, dipersatukan oleh Roh Kudus dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Ini gereja yang sesungguhnya. Persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya persekutuan kita harus membangun kerjasama supaya kita semua sampai kepada rumah Bapa. Jangan ada yang tertinggal sanak saudara kita.
Jangan sampai ada yang loncat mengikuti jalan yang menyesatkan. Jangan ada yang meloncat ke perahu lain. Karena itu fata morgana keselamatan yang tidak sungguh menyelamatkan kita. Itu fata morgana, bukan sungguh-sungguh menawarkan keselamatan. Keselamatan yang benar hanya dalam Yesus Kristus. Dan kita memilih sebagai warga gereja Katolik, sebagai pengikut Kristus adalah pilihan yang benar. Bukan salah, pilih yang benar. Maka kita perlu bangga dalam kehidupan kita sebagai pribadi orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita sudah dibaptis dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam nama Roh Kudus, maka kita sudah menjadi pengikut Kristus dan anggota gereja Katolik. Maka dari situ sudah menampakkan identitas kita adalah murid Kristus dan anggota gereja Katolik. Mulai sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita harus bangga bahwa saya orang Katolik. Apapun tantangannya, kita harus bangga sebagai orang Katolik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau membangun persekutuan kita sebagai orang Katolik, kita perlu belajar dari cara hidup gereja perdana, yaitu orang-orang pilihan Kristus atau murid-murid Kristus atau gereja para rasul. Yang dalam kitab suci disebut gereja perdana atau gereja mula-mula. Kita lihat bagaimana mereka membangun persekutuan di dalam kehidupan mereka. Ada 5 hal yang ditampilkan oleh gereja perdana, oleh rasul-rasul, cara hidup mereka. Cara hidup mereka yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran para rasul. Saya ulangi lagi, cara yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mengapa mereka bertekun kepada para rasul? Supaya hidup mereka sesuai dengan kehendak Kristus. Supaya kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah yang diwartakan dalam kitab suci, yang diwartakan oleh para nabi, karena mereka adalah saksi-saksi langsung tentang peristiwa Yesus. Maka mereka bertekun dalam iman dan dalam pengajaran para rasul. Nah, kita sekarang bertekun dalam iman dan pengajaran para rasul. Tidak lain adalah kita harus membiasakan diri untuk bergaul dengan kitab suci. Memurnikan iman kita tidak lain kita harus baca kitab suci. Bertekun dalam pengajaran para rasul. Kita baca kitab suci. Kita mendalami kitab suci. Dan sekarang secara nasional, secara khusus bulan September adalah bulan kitab suci nasional. Di sini kita mau belajar bagaimana cara hidup untuk bertekun dalam pengajaran para rasul. Kita bertekun para rasul bisa kita baca sendiri dalam kitab suci, bisa juga kita dengar dalam bacaan waktu ibadat sabda di lingkungan, bisa kita dengar bacaan waktu kita merayakan Ekaristi. Itu namanya kita bertekun dalam pengajaran para rasul. Iman harus diwartakan. Ya. Kabar sukacita Tuhan harus diajarkan, harus diwartakan. Ya. Lewat pengajaran, lewat khotbah. Karena iman harus diwartakan. Dan seluruh umat berkumpul untuk bertekun dalam pengajaran para rasul. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita persekutuan kecil, baik di rumah, maupun tempat kerja, kita sama-sama meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Karena kita mau mengikuti cara hidup gereja perdana, yaitu bertekun dalam pengajaran para rasul. Yang kedua adalah hidup dalam persekutuan. Kita sebagai orang-orang beriman yang percaya kepada Kristus membangun suatu persekutuan. Membangun hidup bersama dalam persaudaraan. Kita membangun hidup bersama atau membangun persekutuan atas dasar satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Inilah yang mengokohkan persekutuan kita sebagai murid-murid Kristus. Kekuatan sebagai murid-murid Kristus persekutuan itu terletak pada
satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Ini persekutuan kita. Bagaimana kita membangun persekutuan? Kita bergerak berkumpul membangun persekutuan kita. Itu karena didorong oleh daya karya Roh Kudus. Di situ letak kekuatan bagi kita sebagai pengikut Kristus, secara khusus sebagai anggota gereja Katolik. Persaudaraan, persatuan, saling memperhatikan, saling menolong, itu membangun persekutuan karena didorong oleh keinginan luhur. Ya. Kita merasa terganggu kalau kita tidak ikut dalam persekutuan. Kenapa? Karena Roh Kudus bergerak. Roh Kudus yang selalu mendorong kita. Itu rahasia bagaimana kita membangun persekutuan, membangun kebersamaan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang ketiga, kebiasaan ketiga oleh para rasul adalah mereka memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah bidang liturgi, bidang perayaan iman. Maka kita harus membiasakan diri untuk berkumpul merayakan Ekaristi. Kita berkumpul untuk berdoa bersama di rumah, di mana-mana. Kita berkumpul bersama untuk merayakan Ekaristi, memecahkan roti, dan kita berdoa bersama. Baik dalam persekutuan lingkungan, blok, dan juga dalam persekutuan keluarga. Itu memecahkan roti seperti yang dilakukan oleh murid-murid Kristus atau oleh gereja perdana. Dan sekarang kita melakukan apa yang dilakukan oleh gereja perdana, yaitu kita merayakan Ekaristi, kita berdoa bersama ibadat sabda, juga kita berdoa devosional. Ini maksudnya kita dalam pengembangan di dalam bidang perayaan iman atau dalam liturgi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, cara hidup yang keempat yang dilakukan oleh murid-murid Kristus atau para rasul atau gereja perdana adalah milik bersama. Ini bidang pelayanan. Apa yang menjadi milik kita dihayati sebagai milik bersama. Para anggota gereja perdana mereka tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan kebutuhan sesama. Harta yang mereka miliki mengandung makna sosial. Menganut makna sosial. Bahwa yang saya miliki adalah milik bersama. Maksudnya apa yang saya miliki dibagi kepada orang lain supaya ikut menikmati. Karena berkat jasmani yang kita terima dari Tuhan mengandung unsur sosial. Harta kekayaan yang kita miliki mengandung unsur sosial. Berkat yang diterima dari Tuhan harus kita bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang berkekurangan. Itu tradisi hidup gereja perdana atau para rasul. Maka sekarang kita juga perlu membagi apa yang kita miliki, kelebihan kita membagi untuk saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan, baik kekurangan dalam hal ekonomi, kekurangan dalam hal kesehatan, kekurangan dalam bidang pendidikan. Itu kita bagi kepada orang lain supaya dengan harta itu semakin banyak orang yang mengalami sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, cara hidup yang kelima adalah mereka hidup dalam sukacita. Para anggota gereja perdana mengalami sukacita karena mereka menerima kabar sukacita, kabar keselamatan dari Kristus sendiri. Mereka mengalami karya keselamatan itu dan bersyukur atas semua yang dilakukan Kristus kepada mereka. Maka kita sebagai orang Katolik, kehadiran kita harus membawa sukacita kepada orang lain. Bukan kehadiran kita untuk membawa persoalan bagi orang lain, tetapi membawa sukacita. Kita bukan bagian dari persoalan, tetapi kita adalah bagian dari solusi. Bagian untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Kita membawa sukacita.
Orang yang selalu membawa sukacita berarti orang yang hidup dalam pengharapan akan kuasa Tuhan. Saya ulangi lagi. Orang yang hidup dalam sukacita adalah orang yang hidup dalam pengharapan, dalam kekuatan Allah. Maka orang yang hidup dalam pengharapan, dia tidak akan mengalami kekhawatiran. Dia tidak akan mengalami ketakutan. Dia tidak akan mengalami kecemasan karena dia hidup dalam pengharapan. Makanya hanya orang yang hidup dalam pengharapan akan Allah, dia menampilkan sukacita bagi orang-orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tebarkan sukacita kepada saudara-saudara kita sebagai ungkapan bahwa kita orang-orang yang diselamatkan. Sebagai ungkapan bahwa kita ini orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Maka kehadiran kita harus membawa sukacita bagi semua orang. Namanya semua orang siapa saja. Tidak akan memandang Anda siapa, saya membawa sukacita. Karena sukacita tidak mengenal agama, sukacita tidak mengenal suku, sukacita untuk semua orang. Sukacita semua orang perlu. Sukacita semua orang butuh dalam kehidupan ini. Orang yang mengalami kecemasan, orang yang mengalami dalam ketakutan, orang yang mengalami dalam kelaparan, mari kita bawa sukacita Tuhan kepada semua orang supaya dia terhibur dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya demikian untuk pendalaman bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 sebanyak 4 tema yang sudah disampaikan oleh Pastor Paroki, Suster, dan saya. Ya, saya 2 kali untuk menyampaikan. Yang pertama itu adalah gagasan pokok untuk semua 4 tema ini. Gagasan pokok saya menyampaikan. Lalu tema pertama itu adalah Tuhan adalah kasih, Allah adalah kasih. Itu disampaikan oleh Pastor Paroki. Tema yang kedua itu adalah anak manusia adalah raja kerajaan surgawi, itu disampaikan oleh pastor. Dan tema yang ketiga, orang berdosa tetapi dipilih Allah untuk mewartakan sukacita Tuhan, itu sudah disampaikan oleh suster. Dan saya hari ini, saat ini pada pertemuan yang keempat mau menyatakan kita harus bangga sebagai orang Katolik karena kita orang-orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya kira demikian untuk pertemuan kita selama 4 minggu ini. Dan untuk khusus untuk saya dalam pertemuan yang ketiga, saya menyampaikan, kalau dalam renungan ini, kalau dalam penyampaian saya ini, ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang menggugah iman Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu datang dari Tuhan. Itu datang dari Allah. Tetapi apa yang kurang, apa yang lemah, itu datang dari saya. Maka Bapak Ibu mendengar pewartaan ini bisa memilah-milah yang baik, yang menggugah, yang membaharui hidup, itu datang dari Allah. Yang kurang dan yang lemah abaikan, itu datang dari saya. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Kita bersama-sama menundukkan kepala, mengarahkan hati dan pikiran kita untuk tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal, dengan baptisan yang kami terima, kami telah dipersatukan sebagai suatu anggota keluarga umat Allah. Kami telah merenungkan sabda-Mu dan menimba kekuatan darinya. Kami mohon berkatilah kami, agar dapat hidup di dalam kasih persaudaraan seperti jemaat perdana, seperti para rasul. Teguhkan selalu iman, harapan, dan kasih di dalam hati kami, agar hidup kami selalu mencerminkan kasih-Mu dan mampukan kami untuk membawa sukacita bagi semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penutup pertemuan kita ini, seperti biasa saya selalu menyampaikan,
ambillah, bacalah firman Tuhan. Sekali lagi saya menyampaikan, mulai saat ini, ambillah dan bacalah firman Allah. Damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin.